Saudara-saudara, dalam buku saya yang ini, Tai Chi Zen, mulai terasa pengaruh daripada Tai Chi oleh Zen itu mulai kelihatan, ya, sehingga bisa disamakan ini dengan yang didirikan oleh Jack Ma itu Tai Chi Zen. Tai Chi-nya dari Jack Ma, Zen-nya daripada Jet Li, ya. Nah, kalau dalam slide yang lalu sang guru itu sedang menolong seorang ibu penderita lepra yang ditakutin oleh orang yang kontak pada dia, tapi sang guru itu membantu memijit punggungnya yang kaku sehingga ada bahaya dia akan menjadi bergerak tidak normal lagi, bongkok begitu tuh. Nah, muridnya salah pengertian karena dia melihat sesuatu dari prasangka, bukan dari realitas, bukan dari pemahaman yang mendalam, ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana seorang guru itu rela dibully, difitnah bahwa dia telah menghamili seorang gadis. Karena gadis itu mengklaim dia hamil dan dia malu untuk menjelaskan pada keluarga dan lingkungannya bahwa yang menghamili itu adalah tukang ledeng. Lalu dia mengatakan bahwa yang dia hamil dengan seorang Zen Master yang tinggal di kota itu. Zen Master itu namanya cukup tenang. Nah, lalu semua orang datang ke Zen Master itu mengklaim, guru bagaimana? Kok ada cerita begini, itu gimana? Gurunya hanya mendengarkan dengan seksama, lalu hanya menjawab, aso deska. Orang Jepang begitu kan? Nah, apa yang terjadi? Rumor itu terus jalan dan ketika bayinya lahir, bagaimana ini? Orang sudah menganggap Zen Master itu sebagai bapaknya. Lalu dia datangi dan ambil itu bayinya. Dibawa dan dirawat dengan baik. Nah, apa yang terjadi? Si gadis tadi itu, ibunya itu nggak enak kan, dia telah membuat fitnah sehingga tidak bisa tahan untuk menahan untuk membiarkan fitnah itu berjalan. Akhirnya dia mengatakan bahwa keadaan yang sebenarnya toh. Dan dia datang bersama dengan teman-temannya ke Zen Master itu dan mengambil kembali bayinya toh. Lalu teman-temannya itu minta maaf. Guru, mohon maaf sebesar-besarnya,
saya telah mengatakan yang tidak benar, berita bahwa guru adalah ayah daripada bayi itu. Zen Master itu tidak panjang lebar bicara, dia hanya kalau dalam bahasa Jepang aso desu. Dia hanya bisa iya, oh gitu ya. Kalau sebelumnya aso deska, dia menerima, dan lalu ketika realitasnya muncul, dia nggak kasih komentar apa-apa. Aso desu. Nah ini pendapat ini menarik. Kan ini sebenarnya di balik sini ada pemikiran bahwa of the good, ada sesuatu yang baik, saya menerima. Pada sesuatu yang tidak baik, saya juga menerima itu. Nah inilah yang menyebabkan Zen itu mempunyai titik temu dengan kisah-kisah sufi seperti cerita yang lalu sufi kepala ikan, no? Orang yang belajar supaya hidupnya itu tidak kemaruk sama harta dan kekuasaan. Lalu dia belajar pada seorang sufi dan dikasih tugas menangkap ikan. Tapi setelah ikannya ketangkap, kepalanya dipotong, tubuh ikan yang enak itu diserahkan pada tetangganya sebagai latihan, no? Supaya dia tidak terikat pada materi, no? Nah, lalu ceritanya, lalu dia berlatih itu terus, dan ketika mengkonfirmasikan kepada kakek gurunya, maka dia kaget. Kakek gurunya kok hidupnya sangat penuh dengan kenikmatan materi itu. Makanannya banyak, rumahnya juga bagus, segala. Lalu dia pulang tanya kepada gurunya, guru saya juga bingung. Dari kakek guru, saya melihat hidupnya kok berbeda daripada latihan yang saya kerjakan dengan menangkap ikan itu. Gimana nih? Pagi tempe atau pagi tahu, malam jadi tempe. Ya, semua dari kedelai kan, bisa kesana kesini. Jadi ajaranmu itu apa, guru? Nah, sang guru mengatakan, ya benar itu yang dibilang oleh kakek guru itu. Masalahnya apakah inti latihan ini adalah, apakah kamu ketika memberikan kepada tetanggamu daging dari ikan itu, air liurmu masih keluar karena membayangkan betapa lezatnya si daging ikan itu, toh? Nah, kalau itu, maka kamu mesti terus berlatih di situ, ya. Sedangkan kakek guru itu sudah sampai kepada tingkat dia tidak terikat pada kemiskinan, dan dia juga tidak bisa dikuasai oleh kenikmatan. Nah itulah sebenarnya latihan memperbaiki dunia itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Lalu si murid baru berteriak, aha. Nah inilah
menariknya kisah-kisah yang saya kumpulkan ini yang bertebaran di mana-mana. Kalau hanya ditulis saja orang nggak akan baca, sekelebat aja. Tapi begitu dinarasikan, maka ini menjadi sesuatu yang hidup. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi.